Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Selamat pemilih, berjumpa lagi. Kali ini bersama saya, Huda Al-Amna, di podcast Kaliadem KPU Kabupaten Sleman. Kajian Pemilihan Umum dan Demokrasi. Dalam episode podcast kali ini, cukup spesial. Kita kedatangan narasumber atau tamu, yaitu dari KPU Daerah Istimewa Yogyakarta. Beliau adalah Ibu Sri Surani. Beliau mengampu selaku Ketua Divisi Sosialisasi Pendidikan Pemilih, Partisipasi Masyarakat dan SDM KPU Daerah Istimewa Yogyakarta. Ya. Sehat Bu Rani? Alhamdulillah sehat. Selamat pagi sahabat pemilih Kabupaten Sleman semuanya. Oke, baik Bu Rani. Mungkin gini, sebelum nanti masuk ke beberapa hal yang ingin kami tanyakan lah, mungkin seperti itu ya Bu Rani. Bu Rani, mungkin bisa digambarkan atau disampaikan ke kami nih, kita semua teman pemilih khususnya yang ada di Kabupaten Sleman. Apa kegiatan Bu Rani ini akhir-akhir ini di KPU DIY khususnya terkait dengan sosialisasi dan pendidikan pemilih? Oke. Ya, jadi kita ini kan sekarang sedang menghadapi masa post election gitu ya. Jadi masa di mana setelah pemilihan, sehingga ada beberapa hal yang memang ini menjadi perhatian masyarakat. Banyak masyarakat bertanya, KPU setelah pemilu njur ngopo? Nganggur gitu kan. Itu banyak pertanyaan, sehingga itu menjadi hal yang harus menjadi tantangan sendiri bagi kita selaku KPU untuk memastikan, membuktikan, menyampaikan kepada masyarakat bahwa kita tetap bekerja, bahwa kita tetap bergerak, bahwa kita tetap berkarya. Nah, apa yang dilakukan? Tentu hal yang menjadi ketugasan kita di pendidikan pemilih itu. Pendidikan pemilih itu satu aktivitas yang tidak mengenal apakah dia masa tahapan maupun non tahapan. Dia akan berjalan terus. Ada terus, sepanjang KPU ada, maka pendidikan pemilih ada terus. Sehingga yang dilakukan hari ini tentu kita sudah membuat desain terkait dengan pendidikan pemilih di daerah Yogyakarta. Yang itu juga dilakukan di tingkat kota kabupaten. Nah, kita buat desain ada di 3 segmen besar, yaitu di pemilih pemula, marginal, dan minoritas. Pada 3 segmen itu masing-masing bergerak. Masing-masing sudah punya outline, masing-masing sudah punya rencana kerja yang harus dilakukan. Termasuk pada masa ini. Jadi kita terus bekerja, bahkan KPU DIY dan KPU Kota Kabupaten itu semuanya terus bekerja, semuanya. Nah, media menjadi alat publikasi, menjadi alat untuk menyampaikan bahwa kita itu bekerja. Jadi ya pendidikan pemilih terus kita lakukan. Oke, pendidikan pemilih terus menerus. Ya, jadi seiring dengan tema yang kami angkat juga di pagi ini Bu Rani. Ini saya sampaikan tema kali ini kita mengangkat tema yaitu Sosdiklik tiada henti. Begitu Bu Rani. Menarik tadi, dan ini yang tadi Bu Rani sampaikan. KPU kalau tidak ada pemilu atau pemilihan atau setelah selesai pemilihan, ngopo, opo nganggur, kan nggak seperti itu juga. Tadi Bu Rani sudah menyampaikan juga, dan tadi sedikit sudah disinggung oleh Bu Rani. Itu Sosdiklik atau sosialisasi dan pendidikan pemilih dilaksanakan atau menyasar ke beberapa segmen. Nah, Bu Rani, apa urgensinya nih KPU melakukan sosialisasi dan pendidikan pemilih ini? Ya saya pikir itu segmen itu cukup bervariatif, sangat variatif bahkan seperti itu. Apa urgensinya menurut Bu Rani? Ya, jadi memang kemudian salah satu ketugasan utama KPU kan melakukan pendidikan pemilih ya. Kenapa harus ada pendidikan pemilih? Nah, pada masa post election tentu kita menyiapkan pemilih untuk siap menghadapi pemilu selanjutnya di 2029 insya Allah gitu ya. Ya, itu harus dilakukan untuk memastikan bahwa pemilih itu paham. Karena kan pemilih itu juga ada generasi baru yang namanya pemilih pemula. Pemilih pemula itu pemilih yang rentan karena dia belum pernah mendapatkan informasi soal kepemiluan. Dia baru pertama kali akan menggunakan hak pilih sehingga rentan dimasuki informasi-informasi yang tidak benar. KPU harus hadir di sana untuk memastikan mereka terpapar informasi soal proses demokrasi, soal bagaimana cara menggunakan hak pilih, kenapa harus menggunakan hak pilih, sampai pada pentingnya proses demokrasi di Indonesia.
pemilih pun harus paham itu. Begitu juga pada segmen-segmen yang lain yang misalnya bicara tentang kelompok rentan. Misalnya kelompok rentan di lansia misalnya. Lansia itu satu entitas yang dalam sisi jumlah dia besar, tetapi dia punya kelemahan soal misalnya informasi, soal fisik, gitu ya, fisik yang sudah mulai menurun. Sehingga ada beberapa yang itu harus ditindaklanjuti baik oleh KPU secara teknis menyiapkan teknis kepemiluan maupun dalam rangka untuk memastikan mereka juga terpapar informasi. Wah, menarik sekali. Sampai sini aja sudah cukup menarik ini. Masih banyak hal yang ingin kami ulas kembali, Bu Rani. Tadi sudah ya sedikit disinggung juga. Kemudian terkait dampak ini, Bu Rani. Sosialisasi dan pendidikan pemilih tadi sudah dengan berbagai segmennya dan ini dilaksanakan secara masif. Dampak apa kira-kira ini, Bu Rani? Salah satu mungkin kalau saya bisa sebutkan itu peningkatan partisipasi pemilih. Itu saya pikir itu iya. Tapi mungkin bisa Bu Rani lebih dalam sampaikan ke kami, ke teman pemilih semua, apa dampak ketika sosialisasi dan pendidikan pemilih ini dilaksanakan secara masif? Seperti itu, Bu Rani. Ya, pendidikan pemilih dan sosialisasi harus masif dan ini dilakukan di semua kota kabupaten, bahkan sampai pada level yang paling kecil gitu ya. Nah, tentu kita punya harapan betul bahwa dengan banyaknya orang mengetahui kenapa harus ada proses demokrasi yang dalam hal ini pemilu, karena KPU itu kan demokrasi prosedural ya, kita bicaranya di pemilu itu. Nah, biar mereka mengetahui dan juga bisa melihat proses-proses sebelumnya, ada beberapa catatan yang itu harus diperbaiki pada pemilu yang ke depan. Untuk memastikan mereka paham menggunakan hak pilih, mereka tahu apa dan kenapa harus menggunakan hak pilih, pilihannya jelas gitu ya, memilih bukan karena hal yang lain tapi karena visi misi gitu ya, termasuk dalam hal ini tentu saja penguatan proses demokrasi dengan yang namanya berani menolak money politik. Itu hal yang kemudian esensi penting atau materi penting yang harus kita sampaikan ketika kita melakukan proses pendidikan pemilih. Menolak money politik itu seberat apapun situasinya, selaku penyelenggara pemilu harus tetap punya kewajiban untuk mengingatkan kembali, memastikan masyarakat berani menolak money politik. Akhirnya pada hal yang kita harapkan tentu peningkatan partisipasi. Dalam hal ini partisipasi yang diukur masih pada kedatangan pemilih pada TPS. Tetapi menurut saya yang namanya partisipasi penuh atau partisipasi semestinya itu adalah seluruh keaktifan, seluruh peran serta masyarakat dalam hal ini pemilih dalam setiap tahapan pemilu. Itu yang benar harus kita pastikan. Artinya apa? Kita tidak hanya menggunakan pemilih itu untuk biar datang ke TPS saja, tetapi secara substansi mereka paham kenapa harus datang ke TPS, kenapa saya harus memilih, dan kenapa saya harus ikut dalam tahapan-tahapan penyelenggaraan pemilu. Itu yang kita harapkan. Jadi kesadaran penuh di masyarakat itu yang kita harapkan, outputnya atau outcome-nya adalah peningkatan partisipasi. Baik, kesadaran penuh masyarakat, kemudian outcome peningkatan partisipasi. Bu Rani, terima kasih. Tadi juga Bu Rani sempat menyinggung terkait dengan Gen Z. Artinya sosialisasi pendidikan pemilih kepada Gen Z. Dalam hal ini pemilih pemula seperti itu, Bu Rani ya. Nah, tentu menarik di sini karena mungkin Gen Z punya habit yang mungkin berbeda, mungkin dengan usia-usia kita mungkin berbeda gitu Bu Rani ya. Nah, tentu ada strategi, mungkin strategi khusus yang diterapkan oleh KPU dan Bu Rani mungkin bisa mengulas terkait strategi ini. Apa strategi yang diterapkan sehingga sosialisasi dan pendidikan pemilih khususnya kepada pemilih pemula Gen Z ini itu semakin menarik, penak gitu Bu Rani. Monggo Bu Rani, ya, bagaimana? Jadi memang kita konsen betul pada pemilih pemula. Ketika melakukan proses pendidikan pemilih kita harus tahu di mana posisi pemilih pemula. Gitu ya. Itu yang dan memakai cara yang membuat mereka itu nyaman, membuat mereka itu bicara demokrasi itu bukan sesuatu yang berat, tetapi sesuatu yang ringan, nyaman, menyenangkan. Menyenangkan. Nah,
KPU DIY bersama dengan KPU Kota Kabupaten tentu saja membuat satu desain di mana kita membuat yang namanya modul tutur demokrasi. Modul tutur demokrasi ini spesial di DIY karena ada muatan lokalnya. Jadi tidak hanya materi soal kepemiluan saja, tapi juga ada muatan lokal bagaimana DIY tidak ada pilkada. Mulo bukone apa? Ceritanya kenapa sih DIY nggak ada pilkada? Termasuk model kepemimpinan di DIY yang Hamemangku Hayuning itu ada dalam modul kita. Kenapa itu penting? Karena ini bagian dari tanggung jawab kita selaku warga DIY untuk memastikan generasi muda itu tahu kenapa DIY tidak ada pilkada. Kita beda dengan daerah. Nah, itu harus kita tanamkan sejak awal, gitu ya. Metode apa yang kita pakai yang tentu saja mudah diterima, yaitu melalui pelajaran di sekolah. Melalui pelajaran di sekolah yang disampaikan oleh guru PPKN. Jadi kalau yang menyampaikan guru tentu berbeda ketika yang kita menyampaikan. Kita hanya akan masuk di beberapa sekolah sebagai percontohan begitu di DIY. Nah, lainnya itu yang akan melaksanakan adalah guru-guru PPKN. Guru PPKN itu ketika mau menyampaikan modul itu harus sudah ikut pelatihan yang diadakan oleh KPU DIY melalui e-learning. Jadi sangat mandiri. Guru PPKN mengakses pelatihan di DIY, nanti dapat sertifikat, habis itu digunakan praktek kepada murid-muridnya. Nah, itu program yang didesain KPU DIY, gitu ya, yang tentu didukung oleh teman-teman KPU Kota Kabupaten. Ketika semua sekolah sudah melakukan proses pelaksanaan modul ini, nanti akan ada lomba terkait dengan pembuatan konten pemilih pemula tentang pandangan pemilih pemula tentang proses demokrasi di DIY itu apa. Itu nanti kita lombakan, gitu ya, kerjasama. Nah, tentu KPU tidak bisa kerja sendiri dalam proses-proses itu. Kita harus bekerjasama dengan banyak pihak. Apalagi hari ini masa-masa sulit, ya. Nah, kita tidak bisa mengandalkan tenaga kita sendiri. Jangkauannya terlalu luas, gitu ya. Kita harus bekerjasama dengan Dinas Pendidikan, harus bekerjasama dengan Kemenak yang punya basis, punya anggota dan punya kuasa untuk memastikan Bapak Ibu guru itu bisa mengikuti pelatihan yang diadakan oleh KPU. Gitu. Jadi akan sangat mudah dan e-learning ini hari ini menjadi sesuatu tren ya, karena apa? Itu belajar mandiri. Di tengah situasi yang luar biasa ini tentu belajar mandiri menjadi sangat dibutuhkan. Tidak harus berkumpul banyak orang dengan banyak biaya, tapi dengan membuka laptop, buka internet, akses media pembelajaran dari KPU, diikuti terus, nanti keluar sertifikat itu bisa dipakai untuk akreditasi. Nah, itu yang kita desain bagaimana memudahkan semua. Dan nanti pada akhirnya tentu teman-teman pemilih pula akan mendapatkan satu ilmu, baik ilmu soal demokrasi, dalam ini demokrasi prosedural soal pemilu, dan ilmu yang khas daerah Yogyakarta. Gitu. Siap. Artinya sedikit mungkin saya coba bukan menyimpulkan, tapi paling enggak kalau di gambaran saya, jadi desain atau strategi dari KPU, khususnya KPU Daerah Istimewa Yogyakarta, beserta KPU kota yang ada di Daerah Istimewa Yogyakarta itu mendesain strategi sosialisasi dan pendidikan pemilih kepada pemilih pemula itu dengan mudah, nyaman dan menyenangkan begitu, ya, Bu Rani. Harus, karena bahasanya juga beda kan kalau dengan anak-anak muda itu. Betul. Bu Rani begini, dari tadi kita sudah ngobrol ini dampak sosdiklik, sosialisasi dan pendidikan pemilih. Ketika dilaksanakan secara masif dan sebagainya tentu akan berdampak yang sangat besar seperti itu ya. Nah, ini Bu Rani, kalau seumpama nih KPU itu nggak melakukan sosialisasi dan pendidikan pemilih atau mungkin ya nggak semasif itu, apa kira-kira dampaknya Bu Rani? Ya bagi kita sudah memilih jalan di penyelenggara pemilu tentu ketugasan kita harus lakukan. Betul. Ketika tidak masif atau kemudian kita tidak bekerja melakukan proses pendidikan pemilih, yang akan terjadi tentu masyarakat akan abai terhadap proses demokrasi. Tidak ada yang mengingatkan. Pasca pemilu ya sudah selesai, tidak kemudian punya tanggung jawab, karena dalam perspektif pendidikan pemilih kita itu masyarakat pasca pemilu itu masih punya tanggung jawab untuk mengingatkan orang atau
siapa saja yang sudah kita pilih kemarin agar tetap berjalan pada role-nya, ingat program-programnya, ingat memperjuangkan kepentingan masyarakat. Nah, itu yang kita sampaikan. Biar masih ada hubungan antara pemilih dan yang dipilih itu ada. Nah, kalau kita tidak melakukan proses itu, yang terjadi ya mereka ya sudah, pemilu hanya akan menjadi rutinitas 5 tahunan yang tanpa arti, tanpa bekasnya tidak ada, kemudian rakyat hanya dijadikan objek 5 tahunan saja, tanpa mengetahui kenapa saya harus memilih, siapa yang harus saya pilih, gitu. Itu kalau tidak ada pendidikan pemilih oleh KPU maupun stakeholder-stakeholder lain yang konsen pada isu demokrasi. Ya gitu ya sudah, itu rutinitas biasa, tidak usah dibesar-besarkan, tidak usah, yang penting ada coblosan ya gitu-gitu. Kalau kemudian proses-proses pemilihan tidak dilakukan. Artinya kita tidak menghendaki kalau pemilu itu seolah-olah hanya menjadi rutinitas 5 tahunan kan, seperti itu Bu Rani. Dan sampai itu pastinya ini mungkin terakhir Bu Rani ya, mungkin ini terakhir sebelum nanti kita cukupkan ya. Masyarakat tentunya kan setelah tadi kita ngobrol cukup masif, kita melaksanakan sosialisasi dan pendidikan pemilih, kemudian tumbuhnya kesadaran masyarakat. Mungkin atau bisa dibilang ada di masyarakat yang juga ingin tetap, atau masyarakat yang tergerak untuk berperan aktif juga dalam melaksanakan bersama-sama KPU, mungkin sinergi hal yang lain untuk melaksanakan sosialisasi dan atau pendidikan pemilih ini. Bagaimana nih caranya kalau masyarakat ingin turut serta berperan dalam sosialisasi atau pendidikan? Ya, dalam setiap proses pendidikan pemilih tentu kita berharap ada peran serta masyarakat, dan itu justru yang sangat kami harapkan gitu ya. Artinya apa? Kita berbagi, karena sekali lagi bicara tentang situasi atau kondisi transformasi informasi proses demokrasi di masyarakat bukan hanya tanggung jawab KPU, tapi tanggung jawab semua pihak. Nah, tanggung jawab semua termasuk orang-orang yang memang konsen pada isu demokrasi, sayang pada negara, gitu. Itu yang kemudian ada. Sehingga apa? Ketika ada kebutuhan untuk melakukan proses sosialisasi atau pemberian informasi yang sederhana, mereka bisa melakukan sendiri. Apa yang kemudian KPU harus siapkan? Nah, tentu dalam proses ini kita menyiapkan beberapa materi yang bisa diakses oleh mereka. Kalaupun mereka menghubungi KPU, ya kita harus siap setiap saat. Itu sudah janji kita pada KPU untuk bekerja 24 jam ya bahkan. Ya. Tetapi ketika ada satu kelompok masyarakat yang kemudian berinisiasi melakukan sendiri, itu sangat luar biasa. Dan itu yang sebenarnya kita dorong. Nah, soal materinya apa? Materinya yang memang kemudian tidak usah terlalu berat gitu ya, tetapi materi yang memang keseharian yang ada di mereka, proses-proses demokrasi. Kita selalu membumikan bahwa bicara demokrasi, bicara politik itu bukan sesuatu yang berat, bukan sesuatu yang besar yang di atas angin, di atas langit tidak bisa jangkau, tetapi itu daily aktivitas. Daily aktivitas itu proses politik. Hari ini kita mau makan itu hasil proses politik. Saya berangkat ke Sleman itu hasil proses politik gitu ya. Sehingga sesederhana itu kita memaknai proses demokrasi, proses politik yang kita lakukan. Nah, sehingga ketika kita sudah sampai di sana, banyak masyarakat stakeholder yang kemudian punya niat untuk membantu KPU atau melakukan proses-proses, yaitu harus kita dukung, dan justru itulah yang kita harapkan ya, berkolaborasi dengan banyak pihak, berbagi peran. Mana yang harus disediakan oleh KPU, misalnya soal materi, kita harus siap semuanya. Kalau kemudian meminta KPU, ya kita juga harus siap. Kalaupun mereka mau mandiri, itu yang kita harapkan. Tinggal kemudian guideline atau materi-materi yang harus kita siapkan. Oke, menarik sekali. Cukup luas, dan sebenarnya juga masih ingin berbincang atau kita ulas lebih dalam lagi, Bu Rani. Tetapi karena waktu mungkin di lain kesempatan kita bisa lanjutkan kembali, menyapa kembali teman pemilih di Kabupaten Sleman khususnya. Tapi gini Bu Rani, mungkin closing statement ini Bu Rani ya, menarik tadi terkait dengan peran serta masyarakat. Mungkin Bu Rani ada pesan untuk masyarakat khususnya di Kabupaten Sleman agar lebih tergerak, lebih aktif lagi terlibat dalam kepemiluan seperti itu, Bu Rani. Monggo.
saya tentu saja mengharapkan betul partisipasi dan dukungan seluruh masyarakat Kabupaten Sleman kepada KPU Kabupaten Sleman dalam rangka proses pendidikan pemilih. Partisipasi itu yang paling sederhana adalah ketika diundang datang, itu sudah luar biasa. Kalaupun punya inisiasi di dalam pertemuan-pertemuan organik panjenengan semuanya mau mengundang KPU, saya pastikan KPU Kabupaten Sleman pasti akan hadir, gitu ya. Dan tentu saja diskusi ataupun obrolan-obrolan di tingkat paling bawah ada di warung apa di apa, silahkan ngobrol soal proses demokrasi. Silahkan, demokrasi itu luas, gitu ya, tidak hanya pemilu. Karena output kalau bicara demokrasi secara substansi adalah bagaimana proses itu mampu meningkatkan kesejahteraan rakyat. Sehingga apapun itu tentu harus didiskusikan, harus disampaikan terhadap situasi hari ini di Kabupaten Sleman misalnya, didiskusikan. Semua masyarakat punya hak yang sama untuk bisa menyampaikan pendapat, semua masyarakat punya hak yang sama untuk bisa mendiskusikan, mendialektikkan proses-proses yang ada saat ini. Dan KPU Sleman tentu siap bersama dengan panjenengan semuanya ketika panjenengan semuanya membutuhkan ya tentu saja arahan ataupun pendampingan, atau bahkan bisa kemudian datang secara langsung menjadi narasumber, gitu ya. Itu tentu sangat diharapkan, dan proses kolaborasi ini yang diharapkan. Dan tentu pada situasi yang efisiensi ini tentu kolaborasi dari panjenengan sangat menjadi hal yang sangat positif dan sangat kami harapkan di KPU Kabupaten Sleman. Begitu. Ya, artinya sangat terbuka bagi masyarakat yang ingin aktif atau tergerak untuk aktif dalam proses-proses demokrasi maupun kepemiluan seperti itu, Bu Rani. Mungkin sudah di akhir-akhir ini, Bu Rani, tetapi kami harap mungkin di kesempatan lain kita bisa bincang lebih dalam lagi terkait hal-hal yang mungkin bisa kita angkat lebih menarik lagi seperti itu, Bu Rani. Teman pemilih, mungkin cukup sekian dulu dari kami. Saya bersama Ibu Sri Surani di episode kali ini, dan jangan lupa terus simak dan ikuti podcast Kaliadem KPU Kabupaten Sleman, kajian pemilihan umum dan demokrasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sukses untuk Kaliadem.